Jamaah, sedikit yang ingin disampaikan bahwa kalau di bumi itu ada Ka'bah yang di bumi namanya Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram. Sedangkan Ka'bah yang di langit ketinggi namanya Masjid Baitul Maqmur. Ka'bah yang ada di bumi, sekali lagi, Ka'bah yang ada di bumi namanya Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram. Ya, kalau dalam penulisan secara Latin Masjid Al-Haram bacanya disambung Masjidil Haram. Ya, adanya di mana? Di mana, Pak? Ka'bah. Masjidil Haram adanya di mana? Citayam, Bogor. Tanah Abang, Tanah oleh Tanah Abang. Di mana? Makkah. Tapi ada juga Ka'bah yang di langit ketujuh, namanya Masjid Baitul Maqdis. Ya, minum dulu, Pak. Saya pengen konsen. Saya kan setahun 2 kali dengan Bapak. Ya, 2023 kemarin dan sekarang. Besok 2024 ya. Kali Bapak setahun 2 kali. Sama aja. Ya. Baitul Maqmur adalah masjid yang mulia sebagai tempatnya para malaikat beribadah. Menurut Imam Ibnu Jarir dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa letak Ka'bah Masjid Baitul Maqmur yang berada di langit ketujuh lurus persis di bawahnya adalah Ka'bah Masjidil Haram yang ada di Makkah, Pak. Di langit ketujuh. Di langit ketujuh ini, Pak. Saking begitu lurusnya, kalau dilempar batu kena pasti Masjidil Haram yang ada di Makkah. Ya, gitu ya. Kata siapa? Kata riwayat Imam Ibnu Jarir dari Imam Abi Thalib, dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat At-Tur ayat 4. Wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bahril masjur, demi Baitul Ma'mur dan demi langit ketujuh yang aku tinggikan, kata Allah. Ya, sumpahnya Allah. Wal baitil ma'mur, sumpahnya Allah. Dengan sumpahnya ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di langit ketujuh. Kapan kira-kira Rasulullah berada di langit ketujuh? Saat Mi'raj. Ya. Dengan sumpahnya ini Allah menunjukkan kekuasaannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di langit ketujuh, mampir, singgah, kemana? Ke Baitul Ma'mur. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malak. Setiap harinya di Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat melakukan tawaf, melakukan salat. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malak. Rasulullah 70.000 malaikat. Ya. Jumlah banyaknya yang pasti hanya Allah lah yang Maha mengetahui jumlah banyaknya yang pasti. Saat itu Rasulullah melihat 70.000 sedang melaksanakan tawaf dan sholat. Tawaf, kenapa tawaf? Karena ada Ka'bah di langit ketujuh. Ya, masjidnya namanya Masjid Baitul Maqmur. Ka'bah dikelilingi oleh Masjidil Haram yang ada di Mekah, tapi kita bicaranya adalah Masjid Baitul Maqmur, tengahnya juga ada Ka'bahnya. Rasulullah melihat ada 70.000 malaikat. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malak. Jumlah banyaknya yang pasti hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Akan tetapi ada 10 yang wajib kita ketahui. Ada 10, Pak, yang wajib kita ketahui. Israil, Mikail, Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Budi tadi Budi. Enggak ada malaikat Budi, Pak. Ya, beda banyak ya.
kita ini semua nih, kita semua bakalan mati Pak. Presiden mati, wakil presiden mati, caleg mati, Anies Muhaimin mati, Ganjar Mahfud mati, Prabowo sama Presiden Jokowi, anaknya ya sekarang ya, mati. Semuanya mati Pak. Semuanya, saya juga mati. Semuanya Pak, mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cakep mati, yang cantik mati, yang ganteng mati, yang jelek mati juga. Mampus Pak. Udah jelek mampus. Mati. Kita adalah salah satu buronan kematian yang nggak tahu diri. Udah tahu kita divonis mati, tapi masih saja melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah. Sebab dalam diri kita ada nafsu, dalam diri kita ada iman, ada setan juga yang mengganggu. Bahkan hidup kita pun dikelilingi banyak malaikat. Apa kata Allah di dalam surat Az-Zukhruf? Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun kitabun, diambil daripada kitab. Apa artinya? Apa kata Allah? Janganlah kamu mengira kami tidak melihat apa yang menjadi rahasia dalam hidupmu, yang berbisik-bisik dalam hatimu. Sesungguhnya aku telah mengutus para malaikat untuk menulis, mencatat, melaporkan yang berada di sisi dan di hadapanmu atas apa yang kamu perbuat. Ya, menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan begini, wa rasuluna, kalimat wa rasuluna kalau dalam lughatul Arabiyyah, dalam bahasa Arab, wa rasuluna susunan daripada huruf hijaiyah namanya kalimat. Tapi dilantinkan para rasul itu artinya perkataan. Kalau dalam bahasa Indonesia Pak. Rasul, para rasul itu bahasa mana? Para rasul, para alim ulama, para ustaz, para bapak-bapak, para jamaah itu bahasa apa? Itu ngomong Indonesia banget. Yang jarang diketahui orang. Yang pertama ada yang namanya malaikat arham. Siapakah malaikat arham? Arham sama dengan rahim atau rahim. Malaikat arham diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei arham, tulis rezeki, jodoh dan mautnya dalam rahim kandungan ibunya yang memasuki kandungan usia 4 bulan." Paham Pak? Makanya namanya malaikat arham, sama dengan rahim. Kalau bapak-bapak soleh, kalau ibunya solehah, ibu yang solehah akan ngomong, "Pak, kandungan saya sudah memasuki jalan 3 bulan mau 4 bulan. Bagaimana Pak kita mengadakan tasyakkur walimatul hamil?" Kenapa? Karena malaikat arham diperintahkan oleh Allah. Bapak-bapak diundang. Betul gitu Pak? Itu keyakinan siapa? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Abi Husain yang isi, yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah pulang Pak. Ya kan? Tasyakkur walimatul hamil. Oh iya, memasuki usia 4 bulan biasanya tasyakkur walimatul hamil kalau enggak 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan ya. Kenapa? Karena yang paling bagus adalah 3 bulan memasuki usia 4 bulan. Kenapa? Karena ada malaikat arham yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat rezeki jodoh dan mautnya. Paham Pak? Rahim bayi kandungan dalam kandungan istri bapak-bapak enggak meminta. Dia sebagai ibu saya dia enggak minta. Oh Pak Nanang sebagai bapak saya dia enggak minta Pak. Agama saya nanti Islamnya dia enggak minta. Agama saya nanti Yahudi dia juga enggak minta. Agama saya Nasrani dia enggak minta. Agama saya Konghucu enggak minta Pak. Tulis aja arham rezeki dan jodoh dan mautnya lahir kita yang bentuk kamu agamanya Islam nah diajarkan asyhadu an la ilaha illallah. Betul Pak? Betul enggak? Ya enggak? Lahir setelah ada jodoh yang mana, janda yang mana, ada begitu. Bapaknya. Dia kali ini ya lahir tua, ya enggak? Ada tua mau kalau bunting ada 18 bulan bunting, beranak begokan takuan, kelamaan di perut, ya bukan orang sini bukan kira-kira 2 meter dah. Nah, ya malaikat arham yang kedua malaikat qarin mulhim.
Jadi kalau orang sudah mencapai powernya, ujuk-ujuk Bang Koyok lari, ujuk-ujuk lari naik ke tiang listrik paling tinggi, wah itu dia punya korin. Belum tentu. Yang kedua, malaikat korin mulhim. Malaikat korin mulhim itu yang berbisik sejak lahirnya manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Adapun yang menentang malaikat korin mulhim, jin atau setan yang disebut dengan korin was-was. Korin was-was. Makanya korin ada dua. Ya, lahir kita didampingin dua, Pak. Ada korin was-was, ada korin mulhim. Yang korin mulhim namanya malaikat. Yang korin was-was namanya setan atau jin atau jin atau biasa aja, Pak. Setan. Ya. Ya enggak? Ya enggak? Siapakah korin waswas? Dia yang menentang korin mulhim untuk berbuat kejahatan dan keburukan. Dua malaikat ya. Pertama, dalam kandungan kita sudah diberikan malaikat arham, lahir sudah ada korin mulhim. Yang ketiga, malaikat akibat. Ini lanjut ini. Hah? Yo, di bapak kedinginan apa nahan itu subuh-subuh pada mules. Woi. Nah, kita kopi ntar nanti ya. Ya. Ya, Ustaz tadi itu sehat. Ini guru lah. Ya, doakan beliau ini biar sehat ya. Ini kita yang wajib kita cintai dan kita muliakan ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat dari beliau, mendapatkan barakah daripada syarikatnya ya. Saya habis pengurus kagak ada yang datang ya. Kadang-kadang nggak datang juga disebutin. Ya, yang kita hormati Pak RW, RW-nya nggak datang, sebut itu nggak boleh makruh, ya Pak. Ibu-ibu biasa rajin banget nyebutin siapa aja disebutin, padahal RW-nya nggak ada, RT-nya nggak ada. Ya, yang datang aja yang disebutin. Kenapa yang datang biar pada rajin? Kan kemarin kan sudah kita bahas, ya. Fayu'minu minubi untuk membangun keimanan, gitu ya Pak. Ya, jadi RT harus fayu'minu untuk membangun keimanan, jadi RW harus fayu'minu untuk membangun keimanan. Jadi kalau misalnya orangnya nggak ada, jangan sebutin Pak. Ya, yang kita hormati RW sekian, ada orangnya, yang kita hormati DKM orangnya nggak ada, ya udah usah sebutin. Ya, paham ya? Kemarin, ya, tahun kemarin kan, ya lama banget sih tali, ya. Kan main, sayang Pak. Lanjut Pak ya. Yang ketiga, malaikat muakibat. Siapakah malaikat muakibat? Malaikat muakibat ditugaskan untuk menjaga manusia sampai keputusan terakhir. Sampai keputusan terakhir. Malaikat muakibat. Apabila Israel ingin mencabut nyawa sebagai takdir, maka malaikat muakibat akan menyingkir. Paham Pak? Paham? Bapak jalan naik motor, tabrakan, jeder, nggak apa-apa, nggak mati, nggak tuh ya. Kalau kata malaikat muakibat, bagaimana di Israel belum menjawab jawabnya, masih tanggung jawabmu, nanti belum mati, masih ada malaikat muakibat. Ya, saya tahun 2022 diundang sama orang kaya banget di Tanah Abang, ya. Dia punya beberapa kios, kalau nggak salah 17 kios, ya. Pada saat Covid dia putus asa, kiosnya tutup. Ya enggak Pak? Apalagi sekarang dia sama TikTok Raja Kuning ya. Rajin banget jualan. Tokopedia, Shopee, berarti tentang 12 ya. Dan bonusnya banyak banget. Terjun dari flyover Tanah Abang, terpaksa dia harus bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya karyawan banyak. 17 kiosnya tutup. Ya, pasca Covid. Dia lompat Pak. Lompat Pak. Karena belum aja nggak mati, cuman hidupnya pada patah. Tahu nggak? Kan ada orang yang bunuh diri nggak mati ya. Coba hidup Pak, cuman pada meletot, kalau pada meletot, matanya keluar. Ngomongnya udah gak enak. Kata bininya mau bubur. Mau apel. Mau ngapain? Menonton YouTube. Ya Pak ya, paham Pak? Ya, karena belum aja hidup cuman pada patah, cedera, cacat permanen. Apa? Berarti menandakan bahwa malaikat
belum takdirnya sebagai dicabut nyawanya oleh Israfil. Yang niup trompet siapa? Israfil. Ya, yang belum pernah melaksanakan tugasnya, malaikat belum pernah melaksanakan tugasnya, malaikat Israfil. Kali bapak-bapak mau panggil aja Israfil ini turun, tugasnya kan udah wah, kiamat Pak. Ya, iya kan? Yang sudah selesai tugasnya malaikat Jibril. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidur bagaikan pengantin, wafat, tidur bagaikan pengantin, dan malaikat Jibril sudah tidak turun lagi. Ya, Pak ya. Yang nggak pernah melaksanakan tadi siapa Pak? Israfil. Israfil. Ya, cabut nyawa. Israfil. Iya Pak. Jadi malaikat pengakibat kalau sebelum tugasnya Israfil masih menjaga kita. Pak, orang ketabrak pakai helm, jebret, nggak apa-apa sampai helmnya pecah, helmnya palanya nggak kenapa-napa. Makanya bapak-bapak kalau kemana-mana pakai helm Pak ya, ya itu penting juga. Kenapa? Karena saya pernah mengalami, ya lumayan Pak, namanya ikhtiar, ya buat selamat selama di dunia, insya Allah selamat juga di akhirat. Penting ya Pak, jagoan, saya mencintai bu nggak pakai helm jalan. Dia mau kontainer jebret, enggak mati Pak, gimana saya pekedel, hancur, Pak. Ya, makanya ikhtiar di dunia untuk urusan akhirat wajib, ya, jangan pernah menantang maut, ya Pak, jangan ya. Ini kalau amalnya udah banyak sih nggak apa-apa, kalau udah kayak wali mah nggak apa-apa, terserah ya. Kalau udah wali mah udah, Allah mengambil kapan saya udah siap. Tuh kalau wali, ya, kalau kita kan setengah wali, setengah lagi tukang kilo. Wajah linglung. Nah itu, ya. Paham ya? Namanya malaikat pengakibat, namanya malaikat pengakibat yang menjaga kita. Berarti kita sudah dikelilingi banyak malaikat. Ada malaikat arham, ada malaikat mulhim, ada malaikat pengakibat. Ada yang namanya malaikat ar-rohtu. Siapakah malaikat ar-rohtu? Malaikat ar-rohtu adalah malaikat yang ditugasi menjaga awan, yang ngatur panas, hujan, dan salju. Ini malaikat paling pede kata Allah. Wahai malaikat ar-rohtu, gunakanlah petir sebagai cambukmu. Ya, jadi kalau kenceng banget geliling, kau geliling. Petir itu cambuknya. Jangan kira masih kita dipoto ya. Ya, petir sebagai cambuknya malaikat ar-rohtu. Ada malaikat bundullah namanya, atau jandalah gampang ya. Prajurit, malaikat sebagai prajuritnya Allah yang sering membantu para nabi untuk berperang melawan kezaliman. Itu ya. Namanya malaikat